di sini penekanan. Makanya materi yang nanti bahwa saya akan sampaikan yaitu berhubungan tentang Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 beserta Kode Etik Jurnalistik. Di situ diatur semua nanti. Kita akan kupas tuntas apa yang menjadi kewajiban jurnalistik, apa yang menjadi hak jurnalistik, apa yang menjadi larangan jurnalistik. Kita akan kupas tuntas nanti dalam pemberian materi. Selaku narasumber, apa harapan Bapak untuk para peserta, Pak? Harapan saya nanti peserta bisa lulus ujian kompetensi jurnalis, ya semuanya itu harapan saya. Kemudian akan lebih profesional, dan saya akan coba menegaskan sekali lagi bahwa rekan-rekan jurnalis ini adalah bagian daripada profesi yang sangat mulia dan bekerja, bertugas berdasarkan perintah undang-undang. Bukan perintah pimpinan redaksi, tapi perintah undang-undang nomor 40 tahun 99. Dan di sini Pak Imam termasuk sebagai advokat ketika memandang wartawan ini, manakala ada sebuah pelanggaran yang kemudian berurusan dengan hukum itu, apakah juga ikut membackup untuk membantu? Kalau melihat dari kondisi saat ini ya, ketika terjadi permasalahan hukum terhadap teman-teman jurnalis, kantor hukum Putra Pratama Imam Sugianto SMH terbuka dan selalu mengawal untuk kepentingan hukum. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, sugeng siang, jelang sore. Bapak, setelah mengisi acara materi hukum pada diklat kejurnalistikan ini, adakah kesan-kesan atau komentar atau unek-unek yang ingin disampaikan atau diharapkan dari rekan-rekan para jurnalis ini? Baik, harapan saya dengan materi ini ke depan teman-teman jurnalistik di Kabupaten Pemalang khususnya akan lebih bisa memahami tentang hak dan kewajiban seorang jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ya, tetap memperhatikan hak dan kewajibannya. Begitu. Ya, Bapak, selama ini rekan-rekan jurnalis itu kan sedikit kesulitan untuk akses hukum ya, atau perlindungan hukum. Apalagi jika terkait dengan gesekan hukum dengan pemerintah. Solusinya bagaimana, Pak? Ya solusinya yang jelas, kalau kemudian teman-teman jurnalis Kabupaten Pemalang khusus berhadapan dengan persoalan hukum karena tugasnya ya sebagai seorang jurnalis, tentunya saya berkewajiban secara langsung untuk melakukan pendampingan secara cuma-cuma ya kan dalam kepentingan hukumnya ya. Gitu. Saya akan dampingi. Untuk persyaratan seperti itu, Pak, ada nggak, Pak? Persyaratannya satu, menunjukkan KTA yang masih berlaku, kan begitu ya. Dan memang ada tugas dari pihak pimpinan redaksi untuk melakukan peliputan di wilayah yang sedang ada permasalahan dengan rekan jurnalis itu sendiri. Oke. Terakhir Pak, Pak, mungkin pesan Pak kepada media ataupun pada wartawan yang melakukan kegiatan peliputan terkait dengan persoalan hukum, Pak. Pesan khususnya mungkin. Pesan saya kepada teman-teman media agar lebih tetap waspada, profesional, gitu ya, menghindari celah hukum, gitu ya, dan tetap perlu untuk belajar mencapai seorang wartawan yang profesional, gitu ya. Itu saja pesan saya. Tetap semangat. Terima kasih. Siap, matur suwun. Kita tidak pernah ada sebuah aturan yang mengatur di Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 tentang jarak. Diatur enggak? Teman-teman wartawan jaraknya 5 meter ya, undang-undang ngatur itu enggak? Enggak ada. Kedua, ada enggak aturan di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 tentang jumlah wartawan? Ada enggak? Makanya itu takut kena. Itu sudah menghalang-halangi. Bisa diteruskan ini. Terus ke wae. Oh siap. Sudah masuk. Lah wingi wis kopi bareng kan. Ora duwe kaki. Ora ya vlog Ini saya ngomong surat nanti dibawa. Oh siap komandan. Kita lihat di dalam aturan, ya kan itu ada aturannya sendiri. Di media yang online, apa bedanya media televisi elektronik?
itu enggak? Penyiaran, ya kan? Undang-undang penyiaran itu ada presisi. Nah, undang-undang penyiaran itu menginduk kemana? Ke Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ya. Jadi kalau teman-teman media online menulis berita, kemudian tadi ada catatan karena tidak tercatat di Dewan Pers, berpotensi akan dikenakan pidana undang-undang ITE atau IT itu ya. Menurut saya nih, ya artinya itu juga tidak dibenarkan seperti itu. Kebebasan pers kan sudah dijamin oleh negara, kan? Tinggal regulasinya. Bagaimana tentang perkembangan di era digitalisasi ini, media ya kan bisa menyikapi agar bisa menampung teman-teman yang bergerak di dunia jurnalistik, khususnya media online ini bisa tercover di Dewan Pers. Itu tujuannya itu tadi. Nah kembali lagi masing-masing pimpinan redaksi soan dong komunikasi dengan Dewan Pers. Tapi kan tidak terlalu mudah, Pak. Atau siapa? Untuk menjadi bagian masuk tercatat menjadi Dewan Pers. Pemalang kayaknya belum ada mediasi lokal yang sudah tercatat. Makanya saya mengatakan ini mumpung di sini kita sudah membuat persatuan penggabungan teman-teman media. Iya kan? Cobaan. Ya, belum dicoba. Ya kan? Kita belum dicoba toh. Iwo kemarin ada ya, Iwo ya, Ikatan Wartawan Online. Ya. Itu sudah sampai mana? Dewan Pers katanya. Oh, kalau itu asosiasi, Pak. Ya, iya. Ya artinya dari asosiasi ini kan otomatis kan punya kewajiban mendata teman-teman media online toh. Kemudian dari pendataan tersebut asosiasi berkewajiban mengantarkan agar ada payung hukumnya. Kemana? Ke Dewan Pers. Dikaji di sana. Kan gitu. Ini kan satu kondisi yang baru kan. Undang-undangnya lama, tahun 1999. Medianya baru semua dengan era digitalisasi. Maksud tidak ada perubahan amandemen undang-undang. Apakah mungkin ada peraturan dari Infocom sendiri, Kemeninfo misalkan, ya kan, yang mungkin nanti akan menjadi upaya penyelesaian agar mendapatkan payung hukum bagi media-media online, seperti itu. Terus kemudian ini lagi, terlepas dari memang niat saya 86 dengan pihak-pihak tertentu gitu ya, kan barangkali ada upaya mengkriminalisasi bahasa yang dijebak lah begitu. Padahal saya tidak meminta apa-apa, tetapi atas dasar kasus yang saya temukan, terus kemudian akan saya angkat, terus mereka ketakutan, mereka bikinlah skema jebakan Batman begitu misalnya. Ya, oke. Itu bisa di apa namanya ya? Bisa dieliminir apa bisa di pembelaan secara khususnya? Oke, sekarang gini, pembelaan secara khususnya pertama, jenengan laksanakan sesuai fungsi tugas panjenengan sebagai jurnalis. Jenengan sudah berusaha menghubungi narasumber terkait tentang bahan berita, ya bahan berita yang jenengan terima, informasi dari narasumber terkait adanya sesuatu hal, misalkan si A telah melakukan kerugian negara, kemudian bagaimana dan sebagainya, jenengan tulis saja. Tugas jenengan nulis kok, gitu. Hindari 86, tulis saja sudah. Jeneng dulu, baru jenengnya akan datang. Yaitu Saya ngajari beliau nih, Pak Imam. Ini wartawan senior ini. ya saya paham. Tapi kemudian kenapa saya kan gini Pak Imam, faktanya teman-teman saya yang kemarin sempat terjerat itu orang-orang yang sudah punya nama Pak, bukan orang-orang yang baru mencari jeneng terus kemudian Ya. jenang enggak. Artinya di sini ada suatu kesalahan cara bekerja. Nah, terus kemudian gini maaf Pak, kemudian ketika mereka dengan caranya meminta terus tidak bersalah dipidanakan. Nah, kesalahan mereka lakukan kan atas dasar kesalahan narasumber yang mereka kejar itu loh. Tapi yang ini kayaknya kok enggak iya gitu maksudnya. Efek ininya enggak kerasa kesana tapi hanya kesana. Iya, gitu. Ya, artinya bahwa cobalah teman-teman media secara jujur dulu nih, nyun sewu, jenengan tugasnya nulis. Ya, ada kewajiban hak jawab. Memberikan ruang toh kepada yang ditulis, tiba-tiba membaca tulisan jenengan orang terima, diberikan ruang untuk hak jawab. Gitu kan, dari hak jawab itu jenengan muat juga sebagai pembanding. Karena biasanya kita juga nyun sewu selalu mencari celah nih. Alasannya narasumber ditemoni angel, padahal orang ditemoni Mas. Giliran ditelepon, HP-nya mati, ngomongnya sudah berusaha ditelepon. Gitu toh, orang direspon. Nah, ini coba hal-hal gitu dikurangi, fakta aja jangan bicara. Ya.
kalau bicara mengenai masalah ada jebakan, sebenarnya teman-teman media itu cara untuk dijebak itu tidak bisa, Mas. Sulit untuk menjebak teman-teman media sebenarnya. Benar, sulit. Kalau teman-teman media menjalankan sesuai dengan tupoksinya, tulis saja. Ya. Jadi diarahkan ke iklan aja. Nggak mau sih kita selesai dulu nanti itu kita teman-teman sudah punya. Gini, secara mental, secara kondisi kementalan masing-masing beda-beda. Ada teman, saya dua kali itu mendampingi pengacara sebagai itu mendampingi nulis berita itu fakta semuanya ada. Tapi itu semuanya ada identifikasi. Berita suruh tektor, ini dia kenapa itu gimana? Ya, kalau bicara takedown di dalam konteks pemberitaan itu tidak pernah mengenal takedown ya. Tidak ada ya. Yang ada adalah menerima hak tolak dan hak jawab. Itu saja. Kalau di luar bahasa undang-undang, ya kita abaikan. Itu tidak diatur kok. Yang nyuruh takedown siapa? Misalkan, Pak ini berita takedown, kami tidak mengenal takedown, Pak. Kami mengenalnya ke hak jawab. Silakan Bapak jawab. Biar kami berimbang beritanya. Tapi kemudian Pak takedown aja, ini sudah tanggung beritanya. Saya harus nama lagi. Ya, oke sip ya.